macam-macam daur biogeokimia. Yang pertama, daur fosfor. Fosfor berbentuk ion, yaitu ion fosfat atau PO4-3-. Ion ini terdapat dalam bebatuan. Akibat dari terjadinya erosi dan pelapukan, kemungkinan fosfat akan terbawa ke arah sungai, bahkan sampai ke laut dan membentuk sedimen. Sedimen yang mengandung fosfat bisa naik ke atas permukaan disebabkan terjadinya geseran gerak dasar bumi. Tumbuhan mengambil fosfat yang masih berbentuk larutan yang berada di dalam tanah. Sumber fosfat yang terdapat di bumi yaitu dari bebatuan, tanaman, tanah, dan bahan organik. Yang kedua, daur hidrologi atau daur air. Uap air yang terdapat di atmosfer berasal dari air laut dan air daratan yang menguap karena terkena panas matahari. Uap air juga dikeluarkan dari tumbuhan dari proses transpirasi. Setelah air menjadi uap-uap air, arus udara naik mengambil uap air agar bergerak naik sampai ke atmosfer. Suhu dingin di atmosfer menyebabkan uap air mengembun menjadi awan. Partikel-partikel awan lalu bertabrakan dan air jatuh dari langit sebagai presipitasi. Presipitasi dapat jatuh sebagai hujan yang melalui daur pendek dan dapat juga jatuh sebagai salju yang melalui daur panjang. Yang ketiga, daur sulfur. Sulfur terjadi akibat dari proses terjadinya pembakaran bahan bakar fosil batu bara atau terjadi akibat aktivitas gunung berapi. Lalu asapnya itu akan naik ke atmosfer, atau dengan kata lain udara sulfur oksida itu akan berada di awan yang menjadi hidrolirid air membentuk H2SO4. Awan akan mengalami kondensasi yang akhirnya menurunkan hujan yang dikenal dengan hujan asam. Yang keempat, daur nitrogen. Tahap pertama dari daur nitrogen ialah proses transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain masuknya nitrogen ke dalam tanah akibat dari air hujan, nitrogen juga dapat masuk melalui proses fiksasi nitrogen. Proses ini dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan bakteri Azotobacter, Clostridium, dan polong-polongan. Ganggang hijau juga memiliki kemampuan yang sama seperti memfiksasi nitrogen. Tahap kedua yaitu nitrat yang diperoleh dari hasil fiksasi biologis yang digunakan oleh produsen atau tanaman yang akan mengubahnya menjadi protein. Jika ada hewan atau tanaman yang mati, maka pengurai akan mengubahnya menjadi NH3 atau gas amonia dan NH4+ atau garam amonium yang terlarut oleh air. Proses yang terjadi ini dinamakan dengan amonifikasi. Bakteri Nitrosomonas bisa mengubah senyawa amonium dan amonia menjadi nitrat. Denitrifikasi merupakan proses di mana oksigen yang terdapat dalam tanah terbasa, maka nitrat akan cepat ditransformasikan menjadi oksida nitrogen atau gas nitrogen. Yang kelima, daur oksigen. Faktor utama yang mendorong daur oksigen adalah fotosintesis. Daur oksigen dimulai dari proses fotosintesis tumbuhan dan alga yang menyerap CO2 dan menghasilkan O2 yang dilepaskan ke atmosfer. O2 lalu dihirup oleh manusia dan hewan untuk proses metabolisme. Hasil metabolisme ini akan menghasilkan CO2 yang kemudian dilepaskan ke atmosfer. Aktivitas industri juga dapat bekerja saat oksigen tersedia dan membuang CO2 ke atmosfer sebagai limbah industri. Senyawa hasil respirasi makhluk hidup dan pembakaran industri adalah CO2 dan H2O. 6. Daur karbon. Karbon dioksida yang ada di atmosfer berasal dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Yang keenam, daur karbon. CO2 yang di atmosfer berasal dari erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, respirasi makhluk hidup, dan bahan bakar fosil. Karbon yang ada di atmosfer akan diikat oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Hewan mendapatkan kebutuhan karbon yang berasal dari tumbuhan melalui rantai makanan. Jasad hewan yang sudah mati, maka pada urin fesesnya tersebut akan hancur menjadi detritus. Kemudian detritus akan dimakan oleh detritivor sehingga memperoleh kebutuhan karbon. Selain itu, dekomposer adalah bakteri pengurai yang akan mengurai karbon organik jasad mati sehingga menjadi karbon anorganik.